Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga berlimpah rezeki ya teman-teman. Kalau aku lihat-lihat nih, kayaknya udah lumayan ya yang join Zoom kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk join di acara Tax Conversation, bincang pajak untuk generasi milenial yang membahas mengenai segala sesuatu mengenai pajak yang harus diketahui oleh generasi milenial tentunya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, ke sesi acara yang selanjutnya, aku bakal bacain aturan dari atau do and don'ts dari acara webinar kita kali ini ya teman-teman. Oke, yang pertama, teman-teman sudah harus memasuki Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Nah, untuk mengikuti keseluruhan acara yang sesuai dengan arahan dari aku ya teman-teman nantinya. Nah, terus peserta diharapkan menggunakan format nama, peserta underscore nama, seperti misalnya peserta underscore Fatwa Salam gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan format nama tersebut, dimohon untuk menyesuaikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya peserta sangat diharapkan untuk on cam, diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia, bisa dicek di grup WhatsApp-nya teman-teman. Nah, selanjutnya peserta wajib berpakaian rapi dan berperilaku sopan sepanjang acara berlangsung. Nah, selama berjalannya acara, mic peserta mohon untuk dinonaktifkan ya nanti supaya tidak mengganggu jalannya acara dan penjelasan dari narasumber kita. Kecuali nanti saat dipersilahkan oleh panitia untuk bertanya. Nah, selanjutnya peserta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang santun ketika bertanya dan memberikan pendapat. Peserta dilarang melakukan spam chat pada saat acara berlangsung. Peserta dilarang berkata kasar dan yang mengandung unsur sara. Peserta diharapkan untuk aktif ya nanti untuk mengikuti serangkaian acara di webinar ini dan juga jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman karena nanti untuk yang menjadi penanya terbaik akan ada hadiah menarik nih dari teman-teman panitia yang udah disiapkan. Oke, mungkin itu do and don'ts-nya. Nah, sebelum kita melangkah lagi nih ke sesi acara selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, karena supaya nantinya acara ini berlangsung dengan lancar dan ilmu yang didapatkan oleh teman-teman semua dapat bermanfaat ke depannya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, cara yang selanjutnya karena kita udah berdoa tadi, mungkin kita diawali dengan ini ya teman-teman, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia boleh disiapkan dan kepada teman-teman semua peserta diharapkan untuk berdiri. Disilahkan.
Baik, terima kasih kepada panitia. Pada seluruh peserta diharap untuk duduk kembali. Oke, karena kita udah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kayaknya aku lihat-lihat ini udah lumayan banyak juga ya teman-teman. Kayaknya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya panitia, karena biar nanti kita lakukan dokumentasi 2 kali. Yang pertama di awal acara dan yang kedua di akhir acara. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya dan belum menggunakan virtual background boleh digunakan karena kita akan melakukan sesi foto bersama di awal kegiatan. Oke, mungkin ditunggu dulu ya teman-teman panitia sekitar 1 menit untuk mempersiapkan diri untuk berfoto bersama. Ayo teman-teman masih ditunggu untuk sesi foto bersamanya. Tunggu sampai 13.39. Baik, akan dilakukan sesi foto bersama untuk layar pertama. Kepada panitia bersiap-siap pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, pada layar kedua, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, siap. Gimana panitia udah dapat fotonya? Oke, siap. Nah, oke, karena kita udah foto bersama nih, kayaknya kita akan beranjak ke sesi acara yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman semua, yaitu sesi acara materi, karena kita kan ingin mendengarkan materi juga ya dari narasumber hebat kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber kita, aku pengen kenalin dulu nih sama moderator keren kita nih. Teman saya sendiri yaitu mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN kelas 511 program D3 Pajak 2019 D3 reguler yaitu Kak Dias Restu Pramudia. Halo Kak Dias, gimana kabarnya Kak? Halo Mas Fatfat, terima kasih. Ya, Alhamdulillah baik kabar. Oke, alhamdulillah baik ya Kak ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak. Amin, amin. Oke, mungkin setelah ini teman-teman akan dipandu oleh Kak Dias ya untuk sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab bersama dengan narasumber hebat kita. Oke, silahkan Kak Dias. Ya baik Mas Fatwa, terima kasih atas kesempatannya. Oke teman-teman semua, saya buka terlebih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah baik, terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dias Restu Pramudia, biasa dipanggil dengan Dias. Saya dari mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D3 Pajak. Jadi salam kenal untuk semuanya. Nah, izinkan saya selaku moderator teman-teman yang akan memandu jalannya diskusi webinar kita kali ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah hadir untuk mengikuti webinar ini dengan judul Text Session atau Text Conversation, yang mana kita nanti akan membahas segala sesuatu terkait pajak ya, agar kita sebagai generasi milenial bisa lebih dekat, bisa lebih tahu apa itu pajak, terutama pajak yang ada di negara kita Indonesia ya teman-teman. Jadi saya mohon untuk mengoptimalkan webinar kita kali ini karena kita juga mempunyai narasumber yang sangat luar biasa teman-teman.
Narasumber ini merupakan alumni dari mahasiswa Politeknik Pamekasan yang baru lulus tahun kemarin 2021 ya. Saya sapa terlebih dahulu Mas Muluk, selamat datang. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Oke, jadi panitia bisa tolong untuk share screen ke CV-nya Kak Muluk. Nah, jadi ini merupakan CV dari Kak Muluk ya, teman-teman. Beliau merupakan kelahiran tahun 2000 dan kelahiran Kota Lumajang ya. Untuk panitia silakan untuk scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat berbagai atau banyak prestasi yang telah dicapai oleh Kak Muluk ya, teman-teman. Sangat banyak sekali yang membuat saya speechless ya. Tapi kita bisa menjadikan hal ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua, karena hal ini bisa menjadikan teman-teman agar lebih semangat lagi dalam menjalani proses pendidikan ya, agar bisa meraih prestasi-prestasi yang membanggakan seperti Kak Muluk ini ya. Nah, ini ada banyak prestasinya, mulai dari juara 1 Olimpiade, apa itu tadi di atas. Ya, ini selama SMA-nya, kalau selama kuliahnya ada di atas banyak ya. Oke, mungkin saya tidak usah sebutkan satu persatu ya, karena sangat banyak sekali, nanti waktunya habis. Jadi selama nanti kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan sekaligus memperhatikan ya teman-teman. Yang paling utama memperhatikan, bukan hanya mendengar atau melihat saja, terkait pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Mas Muluk ya, terkait pajak, definisi pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini terpampang riwayat indeks prestasi dari Kak Muluk selama 6 semester yang sangat the best lah pokoknya. Oke, mungkin sebelum saya serahkan ke Kak Muluk, saya izin menginfokan bahwa nanti setelah pemaparan materi ada sesi biasa, sesi diskusi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya, dan nanti setelah sesi pemaparan materi kita akan menuju sesi tanya jawab. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya serahkan ke Kak Muluk, waktu dan tempat dipersilahkan Kak Muluk. Baik, terima kasih Dias atas waktunya. Oke, selamat. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Di pertemuan yang luar biasa ini ya, di webinar yang luar biasa ini kita akan membahas sedikit ya, berkenalan lebih dalam berkaitan dengan pajak gitu ya. Mungkin boleh di share screen PPT-nya. Di webinar taxation ya, ini bagus sekali namanya, taxation, tax conversation, berarti kita bincang-bincang pajak gitu ya, bincang-bincang kenalan lebih dekat terkait dengan apa itu pajak gitu ya, jenis-jenis pajak dan bagaimana sistem pemungutannya untuk generasi milenial. Nah, generasi milenial gitu ya, generasi tahun 2000-an ya, itu harus paham betul pentingnya dari pajak itu sendiri. Mungkin generasi milenial sekarang sudah sangat mudah untuk mencari uang ya, sehingga di situ ketika kita berpenghasilan ya tentu kita tidak boleh melupakan negara di situ. Di situ ada hak negara juga yang harus kita bayarkan gitu ya. Untuk apa? Untuk pembangunan nasional. Nah, coba next. Fakta menunjukkan bahwa pajak masih menjadi tumpuan penting dalam menerima negara. Kita lihat di APBN tahun 2021 ya, pajak total pendapatan negara yang kita harapkan gitu ya ke depan selama tahun 2021 itu 1.743,6 triliun ya. Dan di situ ada 1.400,9
1.444,5 triliun itu adalah berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam artian bahwa di sini pajak itu menyumbang hampir 83% dari total pendapatan negara. Nah, maka dari itu, mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan pajak masih jadi tumpuan dalam penerimaan negara, nah disinilah pentingnya generasi milenial untuk bisa paham mengenai pajak itu sendiri. Sehingga setidaknya ketika kita sudah berpenghasilan, kita bisa setidaknya menyumbang dan berperan serta dalam pembangunan nasional. Gitu. Kita lihat, kita next ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas ya di bincang pajak gitu ya. Yang pertama itu pajak itu apa sih gitu ya, fungsinya apaan gitu. Kemudian apa aja manfaatnya, jenisnya apa saja, dan sistem pemungutannya gimana gitu ya. Nah di sini kita akan kenalan lebih dekat. Kita langsung masuk ke bagian pertama terkait dengan pajak itu apa. Pajak itu apa? Tapi sebelum itu mungkin kita lihat ya, mungkin kita sering melihat next ya, next ada infrastruktur ya, yang mungkin sering kita lihat ada terminal, di situ bisa dilihat ada gambarnya Pak Jokowi lagi vaksinasi ya, vaksin ya. Kemudian ada gambar juga PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian ada infrastruktur itu mulai dari jembatan, mulai kemudian ada bendungan juga gitu kan. Itu kemudian ada waduk. Itu semuanya kira-kira dari mana sih uang yang dipakai untuk membangun semuanya? Dari vaksin. Vaksin itu sebenarnya kita negara itu membeli dari luar negeri ya, kemudian kita bisa pakai dengan gratis. Nah, itu pakai uangnya siapa? Program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin gitu ya, itu dari uangnya siapa? Kira-kira dari uangnya siapa? Tentunya next itu adalah uang dari kita semua. Itu berasal dari pajak kita semua. Ya, semuanya berasal dari pajak kita semua. Nah, pajak itu apa sih sebenarnya? Nah, pajak itu sebenarnya adalah kontribusi wajib kepada negara. Kontribusi wajib artinya pajak itu diwajibkan oleh negara kepada kita sebagai warga negara sebagai wujud peran serta kita dalam pembangunan nasional. Gitu. Jadi wajib nih dibayar oleh orang yang sudah berpenghasilan, gitu ya. Orang yang sudah berpenghasilan itu untuk memberikan kontribusinya kepada negara. Nah, di sini terutangnya kepada ada dua yang teman-teman bisa kepada orang, ya orang per individu dan kepada badan. Dan yang pasti dia bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Ketika tidak kita bayar, maka tentunya akan ada sanksi yang akan dikenakan terhadap kita, gitu. Ya, karena memang sebenarnya yang bagus ya kita harus berperan aktif tersendiri ya untuk membayar pajak itu sendiri gitu ya. Bukan berarti kita harus dipaksa dulu, nunggu dikenain sanksi terus bayar, bukan seperti itu. Karena kita harusnya sadar bahwa kita hidup di Indonesia untuk menikmati fasilitas-fasilitas umum yang lebih baik, tentunya kita harus juga berperan serta untuk pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Nah, kemudian di sini juga berdasarkan undang-undang ya, teman-teman. Jadi tidak ada dalam tanda kutip pemerasan gitu ya. Ini sudah legal berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi sudah berdasarkan hukum. Jadi bukan perampasan. Kalau perampasan itu kan itu tidak dilegalkan, itu ilegal kan. Nah, tapi kalau pajak di sini sudah didasarkan atas undang-undang. Jadi tidak semena-mena ya. Jadi negara tidak semena-mena, semua sudah ada aturannya. Cara ngitungnya sudah ada, bagaimana pemungutannya sudah ada, bagaimana cara penagihannya juga sudah diatur semua. Jadi tidak sewenang-wenang ya, tidak sewenang-wenang. Nah, dari undang-undang inilah juga membuktikan bahwa undang-undang ini juga membatasi kewenangan dari para lembaga negara dalam memungut pajak gitu ya. Jadi tidak suka-suka dari lembaga negara dalam memungut pajak. Jadi sudah ada batasan melalui undang-undang tersebut. Kemudian tidak dapat imbalan secara langsung. Betul, karena kalau kita bayar pajak itu nggak mungkin kita dapat kontraprestasi atau imbalan secara langsung kepada kita. Loh, terus gimana imbalannya apa gitu ya? Imbalannya itu nanti adalah bentuk misalnya infrastruktur. Jadi tidak langsung, secara tidak langsung ya, tidak secara khusus dikhususkan kepada kita gitu ya. Tapi itu untuk kepentingan umum yang bisa kita nikmati ke depan gitu. Bisa kita nikmati ke depan. Coba seperti jalan.
bisa kita nikmati ya, jalan yang bagus kita bisa nikmati gitu ya. Kemudian yang poin terakhir nih yang sangat penting, bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara itu ibarat sebuah keluarga. Ketika negara itu ada pengeluaran-pengeluaran untuk membangun seperti infrastruktur, membangun seperti belanja untuk kebutuhan sosial masyarakat, kemudian seperti belanja kesehatan seperti vaksin kemarin gitu ya, itu tentu butuh yang namanya pendapatan, dan di situ pendapatannya salah satunya berasal dari pajak. Bukan salah satunya, menjadi pajak menjadi tumpuan, menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara. Dan semua uang pajak itu fokusnya adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi sebenarnya ini bentuk kegotong royongan nasional. Dari uang kita ya, mulanya dari uang kita yang akan kembali ke kita lagi. Gitu. Ya meskipun itu tidak langsung secara khusus kepada kita ya, itu nanti tidak secara langsung khusus kepada kita, tapi bisa kita nikmati dalam bentuk fasilitas. Gitu. Bandara kita bagus semua, itu semua berasal dari mana? Dari pajak kita semua, gitu ya, dari pajak kita. Jadi dari kita dari kita oleh kita, dan nanti ya juga untuk kita semuanya. Gitu. Jadi ini benar-benar prinsip pajak ini ya apa ya? Sangat identik dengan kegotong royongan lah ya. Jadi ya kita itu satu negara itu ya sama kayak keluarga gitu ya. Jadi tidak dengan keluarga butuh yang namanya pendapatan, satunya dari pajak kita semua. Gitu. Jadi ya itu untuk definisi atau pengertian dari pajak itu sendiri. Di sini ada beberapa poin, itu ada 6 poin ya, 6 poin yang harus menjadi perhatian, bahwa pajak itu sangat penting ya bagi kita sebenarnya, karena nanti yang nikmati ya juga kita semua gitu kan. Jadi pajak itu sebenarnya penting bagi kita gitu. Pasti orang-orang kalau misalnya ngapain bayar pajak, itu kan mengurangi penghasilan kita. Nah, kalau berpikirnya seperti itu ya betul, tapi kan nanti juga toh buat kita juga gitu kan. Nah, maka dari itu itulah pentingnya pajak bagi kita semua. Oke, itu untuk definisi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua berkaitan dengan fungsi dari pajak ya. Nah, fungsi dari pajak itu apa saja sih gitu ya. Nah, secara umum itu ada 4 ya. Coba next untuk fungsi dari pajak. Itu yang pertama, fungsi pajak itu budgeter. Ya, ini fungsi anggaran. Budgeter ini maksudnya gimana sih? Jadi budgeter ini adalah pajak itu ya fungsinya untuk penerimaan negara, ya, untuk menambah pendapatan negara. Selain dari sektor-sektor yang kan pendapatan negara cukup banyak ya, ada penerimaan negara bukan pajak, ada penerimaan dari SDA gitu ya, sumber daya alam, ada penerimaan hibah dari negara lain gitu kan. Nah, salah satunya adalah pajak di sini. Pajak di sini adalah tujuannya adalah fungsinya adalah untuk menambah sektor penerimaan negara. Bahkan 83% ya dari pendapatan negara kita itu berasal dari pajak. Kemudian pajak itu juga fungsinya mengatur reguleran. Nah, maksudnya gimana? Contohnya gini, misal nih, kalau misalnya teman-teman mungkin tahu rokok ya. Rokok itu kalau nggak dibatasi penggunaannya, itu kira-kira gimana? Ya, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang tidak merokok, betul nggak? Udara bisa rusak, ya, kesehatan bisa menurun bagi perokok dan orang-orang di sekitarnya, kan gitu kan. Nah, maka dari itu ada fungsi mengatur di sini, ada pajak di sini yang berguna untuk membatasi peredaran rokok itu. Agar apa? Untuk memastikan bahwa kesehatan orang-orang atau kesehatan masyarakat Indonesia itu menjadi lebih terjamin. Gitu. Jadi rokok dikenakan pajak, tujuannya nanti harganya menjadi lebih mahal. Dengan harganya lebih mahal, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli. Orang-orang di bawah, anak-anak di bawah 18 tahun kira-kira bisa beli nggak? Nah, itu juga dipertimbangkan. Nah, disitulah fungsi pajak sebagai untuk mengatur ya, untuk mengatur salah satunya di rokok, mengatur peredaran barang tertentu. Gitu ya. Nggak hanya itu, seperti contohnya lagi ada cukai minuman beralkohol misalnya. Gitu kan. Nah, di situ juga fungsi reguleran bekerja di sana. Ya. Jadi
mengatur peredaran agar tidak terlalu banyak. Dengan kalau udah terlalu banyak itu ya luar biasa dampaknya. Kemudian contoh lain ada pajak penjualan barang mewah. Itu PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Di situ juga ada fungsi reguler, fungsi mengatur. Ini jangan banyak-banyak nih barang yang mewah. Kenapa? Karena juga akan dampaknya juga akan lebih besar, seperti menimbulkan kecemburuan sosial yang nanti akan berdampak pada kriminalitas yang semakin tinggi. Nah, maka dari itu di situ ada pajak yang berperan untuk menaikkan harga. Contoh aja ya, kalau misalnya teman-teman cek harga mobil mewah, di situ mungkin ada sekitar 1 M, pajaknya udah hampir ratusan juta gitu kan. Gitu. Jadi pajaknya cukup tinggi sehingga di situ benar-benar hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli itu gitu ya, sehingga peredarannya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu dampak sosialnya akan menjadi lebih besar. Gitu. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini adalah kita tahu ya bahwa pajak itu kan untuk penerimaan negara ya. Pajak itu untuk penerimaan negara. Tentunya kalau misalnya ini tidak ada pajak, apa yang akan terjadi? Belanjanya dari mana gitu kan? Bayangkan sebuah keluarga, gitu ya. Keluarga butuh makan, butuh untuk uang sekolah misalnya. Nah di situ belanja itu kan berasal dari pendapatan. Kira-kira kalau pendapatannya nggak ada, kira-kira stabil nggak keluarga tersebut? Tidak stabil. Nah maka dari itu disinilah pajak berperan penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Gitu. Kalau contoh lagi ya, kalau misalnya ada dari uang pajak kita bisa melakukan subsidi terhadap harga-harga barang sehingga harga barang menjadi stabil, inflasi bisa menjadi terkendali, gitu kan? Itu untuk fungsi stabilitas. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, fungsi redistribusi ini ngapain? Nah, fungsi redistribusi ini adalah menyalurkan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin. Contohnya apa? Orang kaya harus bayar pajak lebih banyak untuk apa? Untuk bisa dibuatkan fasilitas-fasilitas umum plus bisa diredistribusikan kepada orang-orang miskin seperti bentuk PKH. Jadi pajak ini sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Kenapa? Karena ya benar-benar ini prinsip keadilan sosial di dalam pajak itu sangat kental gitu kan. Gitu. Jadi orang miskin perlu bayar pajak nggak? Karena pendapatannya masih kecil ya tidak perlu membayar pajak kan, tidak perlu bayar pajak. Jadi orang kaya aja yang bayar pajak, kemudian uang pajak itu diolah kemudian bisa dibelanjakan dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, bisa juga dibelanjakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bayangkan data dari BPJS untuk penerima bantuan iuran itu 97 juta orang. Jadi yang nggak bayar BPJS tapi sudah terjamin. Itu bukti bahwa itu dari mana kira-kira iurannya? Tentunya dari pajak. Itu bukti bahwa pajak di sini itu meredistribusikan pendapatan. Jadi uang pajak dari orang-orang yang kaya gitu ya, nggak hanya orang kaya aja sih, orang-orang yang punya penghasilan lebih lah gampangnya gitu. Itu kemudian diredistribusikan bagi mereka yang tidak mampu. Disitulah keadilan sosial sangat kental nilainya. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke manfaat yang bagian ketiga. Nah untuk manfaat pajak itu kita lihat ya. Manfaat pajak itu sangat banyak. Sudah kakak sampaikan tadi bahwa ada untuk fasilitas umum ya. Coba next ya. Ada fasilitas umum dan infrastruktur ya. Ada Hankam ya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi alutsista kita, tank, kemudian pesawat tempur kita itu semuanya dibeli dari mana? Dari uang kita. Itu jadi milik kita bersama gitu kan. Ada subsidi pangan dan BBM. Jadi BBM itu sebenarnya lebih mahal dari itu, tapi ada subsidi dari pemerintah, ada bantuan sehingga harganya menjadi lebih murah. Gitu. Ada subsidi pangan juga dari pemerintah. Itu semua dari mana? Dari kita, gitu kan. Pemerintah yang mengolah. Tapi uangnya dari siapa? Dari kita. Ya benar-benar ini prinsip demokrasi ya, karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Gitu. Kemudian ada pengembangan alat transportasi, kemudian yang terakhir ada kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
Coba next, ini ada ilustrasi bagus dari DJP. Nah, ini ada kemana 1 juta uang pajak kita. Kita lihat ya di sini ya. 1 juta uang pajak kita. Misalnya nih ada pajak, ada uang pajak ya 1 juta. Itu kira-kira kemana aja larinya? Yang pertama itu ada ke, sebentar, ini terlalu kecil nih. Ke ujung sebelah kiri ada untuk perumahan dan fasilitas umum Rp14.410. Jadi kalau misalnya ada uang pajak 1 juta nih, itu dibagi pembagiannya seperti apa sih gitu Mas. Yang pertama di ujung sebelah, sebentar ya, aku lihat. Nah, ini. Perumahan dan fasilitas umum 14.410. Jadi uang pajak dari, kalau misal total 1 juta nih uang pajak, 14.000 itu untuk perumahan dan fasilitas umum, bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ingin memiliki rumah gitu ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, ada transfer ke daerah Rp344.310. Cukup banyak ya, 300.000, berarti 30%. Itu uang pajak kita ditransfer ke daerah, sehingga nanti daerah bisa membelanjakannya untuk kebutuhan kita juga. Kemudian ada untuk pelayanan umum 196.500. Kita bikin KTP gratis, kita bikin KK gratis, kita bikin data kependudukan gratis, itu semuanya operasional berasal dari pelayanan umum, berasal dari pajak. Kemudian ada keagamaan 4.585. Gitu ya, berarti sekitar 4.000, berarti berapa tuh? 4/1000 ya, 4/1000 ya, 4/1000. Berarti 0,4% uang pajak kita itu ke bagian keagamaan. Bisa nanti diberikan dalam bentuk bantuan keagamaan ya, hibah misalnya kepada rumah-rumah ibadah. Kemudian ada ke ekonomi nih, cukup tinggi juga ya, 151.305. Ini khusus untuk perekonomian. Bisa memberikan subsidi harga gitu ya, teman-teman, mungkin BBM ya, paling mudah lah BBM. Kemudian apa namanya itu? LPG yang warna hijau itu, yang gas melon biasanya. Nah, itu semuanya disubsidi dari pemerintah. Nah, salah satunya itu berasal dari uang pajak kita. Kemudian dari ketertiban dan keamanan. Itu kita punya Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, yang bertugas atau bertanggung jawab untuk ketertiban dan keamanan. Itu gajinya dari siapa? Dari kita semua, berasal dari uang pajak kita ya. Kemudian ke sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata itu 3.275, sedikit ya, karena memang ya tidak banyak kan pariwisata kita. Yang penting kita bisa mengembangkan pariwisata itu dengan baik, gitu. Kemudian ada perlindungan dan lingkungan hidup ya, cagar alam, gitu itu perawatannya semua. Perawatan yang berasal dari negara itu berasal dari uang pajak kita. Dan ada kesehatan ya. Ada kesehatan 29.475, pembangunan rumah sakit gitu ya, pengadaan vaksin. Kemudian ada yang terakhir, ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu 73.360. Ini seperti bantuan-bantuan kepada warga miskin. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa warga miskin kita masih di negara kita masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Nah, maka dari itu perlindungan sosial juga masih mendapatkan porsi yang cukup tinggi juga dari sektor perpajakan kita. Seperti itu teman-teman, manfaat dari pajak yang luar biasa penting ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau nggak ada pajak kita nggak bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa tercapai. Sehingga dengan adanya pajak ini, tujuan nasional kita itu akan tercapai. Karena ya semuanya dari kita. Jadi kita itu gotong royong untuk mewujudkan tujuan nasional kita. Tujuan nasional kita kan ada di Undang-Undang Dasar ya, di pembukaan alinea keempat. Itu ada 4 tujuan nasional kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya, dan di situ itu akan tercapai dengan kegotong royongan nasional. Jadi dari kita juga, jadi nggak hanya pemerintah aja ya, tapi dari kita juga bisa ikut berperan, satunya dari pajak gitu.
Kemudian kita lanjutkan ke bagian keempat berkaitan dengan jenis-jenis pajak. Apa aja sih jenis-jenis pajak itu? Memang banyak ya jenis-jenisnya. Nah, setidaknya ada pembagiannya di sini kakak bagi jadi dua ya. Yang pertama pajak pusat yang dipungut tentunya oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Gitu. Nah, untuk pajak pusat sendiri setidaknya ada 6 ya, ada 6, bisa next ya. Yang pertama itu ada pajak penghasilan yang mungkin kalau ada penghasilan nanti dipajakin dong, betul. Kalau ada penghasilan yang sudah melebihi batas terpajakin gitu ya. Jadi ada batasannya dulu ya. Jadi nggak tiba-tiba kita dapat penghasilan 1 juta gitu ya, kemudian kita langsung dipajakin, nggak seperti itu ya. Jadi ada batasan tertentu itu baru kita bisa dipajakin. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya semua penghasilan dipajakin, kasihan orang miskin juga ya. Jadi kasihan orang-orang yang punya kemampuan untuk penghasilannya rendah, itu masa dipajakin juga kan, enggak kan. Pasti yang orang-orang yang punya kemampuan lebih itu harus harus menyisakan sebagian penghasilannya untuk diberikan kepada negara sebagai turut serta dalam pembangunan nasional. Itu untuk pajak penghasilan. Jadi pajak yang dikenakan terhadap penghasilan kita. Jadi kalau kita udah punya penghasilan lebih, ya, biasanya berapa tuh? PTKP kan 54 juta ya penghasilan, atau batasannya 54 juta. Berarti setidaknya punya penghasilan 5 juta per bulan itu sudah bisa dikenakan pajak penghasilan gitu. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini pajak yang misalnya teman-teman nih beli barang di toko atau di supermarket. Itu ada biasanya teman-teman bisa baca di struknya, itu di bagian bawah itu ada PPN atau pajak, itulah pajak pertambahan nilai. Itu pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang ya. Jadi ketika kita melakukan konsumsi atas suatu barang, itu kita akan dikenakan pajak pertambahan. Besarannya 10% ya, 10%. Dan di sini juga ke depan itu juga akan jadi lebih baik ya, dalam artian bahwa kalau dulunya itu PPN itu atau pajak pertambahan nilai itu dikenakan dipukul rata 10% semua gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai dipilah-pilih, dalam artian bahwa tarifnya itu akan tarifnya itu akan dinaikkan untuk barang tertentu, dan untuk barang-barang yang lain tuh tarif PPN-nya dibebaskan ya, dalam artian bahwa tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau dulu itu ditabrak semua gitu kan. Kemudian ada pajak penjualan tas barang mewah. Jadi bagi sultan-sultan yang punya kemampuan untuk membeli barang-barang mewah gitu ya, dalam hal ini bisa rumah mewah, kemudian beli jet pribadi, kan ada tuh sultan yang beli jet pribadi gitu ya, beli helikopter gitu. Nah, di situ dikenakan ada pajak tambahan yang namanya pajak penjualan atas barang mewah. Nah, maka dari itu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah inilah yang menyebabkan harganya bisa sangat mahal. Dan itu memang tujuan pajaknya adalah untuk membatasi peredaran itu ya, peredaran barang-barang tersebut, sehingga nanti dampak sosialnya akan berdampak lebih besar lah ya, dampak sosial. Kemudian ada bea mitra ya. Mungkin teman-teman sering menemui kalau teman-teman ingin membuat suatu dokumen gitu ya, kemudian sebelum tanda tangan ini ditempel meterai dulu kan, itu kemudian baru tanda tangan, itu adalah pajak atas dokumen. Sekarang bea meterai 10.000 ya teman-teman. Kalau dulu ada 6.000, ada 3.000, sekarang semua pukul rata 10.000. Gitu. Tapi di situ ada pengecualian yang tidak dikenakan bea meterai, lebih diperluas lagi pengecualiannya. Kemudian ada pajak bumi bangunan, tapi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya. Ini untuk pajak bumi bangunan, pajak yang dikenakan atas pemanfaatan bumi dan bangunan ya, pemanfaatan tanah dan bangunan itu tarifnya cukup kecil ya, 0,5%. Tapi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan gitu ya, perhutanan gitu. Kalau PBB atau pajak bumi bangunan yang kita bayar ya, misalnya kan setiap tahun tuh rumah kita pasti kan dikenakan PBB ya. Nah, di situ yang kita bayar tuh nanti itu di pajak daerah. Dan yang terakhir ada tambahan teman-teman, baru di 29 Oktober kemarin diundangkan, dan insya Allah dimulai di tahun 2022 gitu ya.
akan ada pajak karbon. Pajak karbon di sini adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon. Nah, di sini juga membuktikan bahwa fungsi pajak nggak hanya untuk budgeter atau anggaran saja, tapi di sini pajak karbon ini membuktikan bahwa pajak itu fungsinya juga reguleran ya, mengatur atau membatasi yang namanya emisi karbon. Kita tahu ya bahwa masalah iklim, isu iklim ini juga selalu dibahas gitu ya, dan selalu menjadi bahasan penting di beberapa negara. Nah, maka dari itu adanya pajak karbon ini merupakan bentuk usaha atau ikhtiar dari pemerintah untuk bisa membatasi emisi karbon. Kalau udah dibatasi kan bumi kita menjadi lebih baik lagi kan, ya. Gitu. Itu untuk pajak pusat ya. Kemudian untuk pajak daerah bisa di next. Kita mulai dari pajak daerah provinsi, ada banyak ya, ada pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun kendaraan bermotor mungkin teman-teman bisa dicek, ada pajak kendaraan bermotor itu pajak daerah provinsi ya. Jadi nanti masuknya ke rekening kas umum daerah, bukan ke rekening kas umum negara. Kemudian kalau misalnya teman-teman beli sepeda motor, itu ada bea balik nama, itu juga merupakan bagian dari pajak daerah provinsi. Kemudian ada pajak bahan bakar, kalau di BBM, di SPBU itu ada pajaknya. Di dalam harganya itu sebenarnya sudah ada pajaknya ya. Jadi kita bukan dikenakan terhadap kita, bukan ya. Jadi di dalam harganya itu sudah ada bagian dari pajaknya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada air permukaan. Kalau ngambil air dalam jumlah yang cukup besar, misalnya air permukaan, misalnya air sungai gitu ya, dalam jumlah cukup besar untuk kepentingan usaha, itu biasanya dikenakan pajak air permukaan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini juga membuktikan bahwa fungsi pajak salah satunya adalah reguleran, mengatur peredaran rokok agar kesehatan masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik. Kemudian ada pajak daerah kabupaten, ini ada cukup banyak juga, ada 11 kabupaten. Yang pertama ada pajak hotel ya, pajak restoran, pajak hiburan. Hiburan ada hiburan tradisional, hiburan umum, dan hiburan khusus. Itu juga dikenakan pajak gitu ya. Kalau teman-teman ke bioskop, nah itu ada pajak hiburan tuh. Kemudian kalau ke restoran itu pasti ada pajak restoran. Kalau di restoran itu nggak ada PPN ya, yang ada pajak restoran. Jadi kalau teman-teman lihat di struknya ini PPN, wah ini berarti restorannya salah tuh. Ini yang benar adalah pajak restoran. Kalau ke hotel juga ada pajak hotel ya. Kemudian ada pajak parkir. Pajak parkir itu bukan kita yang bayar dalam hal ini pajak atas penyediaan tempat parkir ya teman-teman. Biasanya gini. Kalau misalnya kita ke mall-mall itu kan pasti kita disuruh bayar parkir itu ya. Biasanya berapa tuh? 1.000 atau 2.000 ya kalau sepeda motor itu. Nah, di situ kan berarti tempat usaha itu memungut uang dari kita, betul nggak? Nah, disitulah dikenakan pajak parkir atas penyediaan tempat parkir yang telah dilakukan oleh mall tersebut. Kemudian ada pajak sarang burung walet gitu ya. Ini kita tahu ya, sarang burung walet itu nilai ekonomisnya tinggi banget ya, mahal ya. Dan di situ akan dikenakan pajak juga. Kemudian ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Kalau mau nambang mineral bukan logam dan batuan, di situ dikenakan pajak ya. Karena memang kalau nggak ada pajaknya, artinya nggak dibatasin. Kalau nggak dibatasin, malah suka-suka ngambil mineral logam dan mineral bukan logam dan batuan diambil semua gitu kan. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka akan rusak lingkungan kita. Kemudian next ada pajak penerangan jalan. Teman-teman kalau membayar listrik, ya, bayar listrik, next dulu. Kalau membayar listrik, gitu ya, itu sebenarnya teman-teman sudah sudah ikut serta untuk membayar pajak penerangan jalan. Karena biasanya udah include. Kita bayar listrik itu di dalamnya udah include PPJ atau pajak penerangan jalan. Sering kan kalau misalnya kita malam itu kira-kira pajak penerangan jalan ini siapa sih yang bayar, penerangan jalan ini kalau lampunya rusak siapa yang ganti, siapa yang bayar ya, kita sebenarnya dari uang kita gitu kan. Kita bayar listrik itu salah satu di dalamnya kita sudah membayar pajak penerangan jalan gitu. Kemudian ada pajak air tanah. Pajak air tanah kalau ada perusahaan yang menggunakan air tanah
air sumur gitu ya, untuk kepentingan usahanya yang cukup banyak, itu dikenakan pajak gitu. Kalau untuk rumah tangga ya enggak gitu ya. Kemudian ada pajak reklame. Pajak reklame ini adalah pajak-pajak yang dikenakan kalau teman-teman lihat billboard ya, billboard yang ada di perempatan jalan gitu kan, itu kan biasanya ada billboard tuh, ada apa ya, promosi-promosi produk lewat reklame yang cukup besar gitu kan. Nah, di situ dikenakan pajak. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau jual beli tanah dan atau bangunan gitu ya, itu pasti ada balik nama kan, biaya balik nama gitu kan. Nah, di situ dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi mereka yang beli tanah ataupun bangunan. Dan yang terakhir ada pajak yang sering kita bayarkan setiap tahun, pajak rumah biasanya orang-orang bilangnya, atau pajak sawah gitu ya, pajak bumi bangunan untuk pedesaan dan perkotaan, itu juga dipungut oleh kabupaten gitu. Cukup banyak ya jenis pajak. Mungkin teman-teman sudah ada yang menyadari, oh aku udah bayar pajak kok, pajak penerangan jalan gitu, setiap bayar listrik aku bayar pajak kok gitu kan. Tapi juga ada yang belum, mungkin teman-teman belum sadari, seperti mungkin kalau ke restoran gitu ya, nggak pernah lihat struknya langsung dibuang gitu, padahal di sana juga kita sudah ikut serta dalam penerimaan negara gitu. Itu ya untuk jenis pajak. Kemudian berikutnya untuk sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak kita fokus ke pajak penghasilan ya, karena kalau generasi milenial yang mungkin sudah berpenghasilan ya, udah punya penghasilan, harus paham nih sistem pemungutan pajak itu seperti apa. Nah, sistem pemungutan pajak untuk pajak penghasilan itu namanya self assessment. Self assessment itu gimana sih? Self assessment itu wajib pajaknya yang aktif. Jadi wajib pajaknya atau kitanya atau masyarakatnya yang harus peran serta, harus berperan aktif ya dalam melakukan kewajiban perpajakan. Nah, terus fungsinya petugas pajak itu apa? Nah, fungsinya petugas pajak itu hanya untuk pengawasan saja. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, gitu. Setidaknya ada 4 kegiatan yang perlu dipahami. Yang pertama ada daftar, hitung, bayar, dan lapor. Setidaknya itu ya yang teman-teman generasi milenial harus pahami berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Next, kita bedah satu persatu daftar, hitung, bayar, dan lapor. Yang pertama, mendaftarkan diri. Ya, mendaftarkan diri untuk memperoleh yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk pendaftaran diri ini itu ketika teman-teman sudah memenuhi persyaratan seperti punya penghasilan, itu juga harus mendaftarkan diri. Jadi meskipun penghasilannya nggak melebihi batasan tertentu tuh, selama kita punya penghasilan atas nama kita, itu kita harus mendaftarkan diri. Nah, kalau udah mendaftarkan diri, apakah kita sudah tentu bayar pajak? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi bukan berarti kalau kita udah mendaftarkan diri kita, oh berarti kita harus bayar pajak loh. Enggak. Ya, kalau kita udah mendaftarkan diri, artinya kita sudah berpenghasilan. Setidaknya kita sudah berpenghasilan. Nah, daftarnya bisa teman-teman datang ke kantor pajak, nanti dikasih formulir, dan mungkin teman-teman bawa KTP aja tuh, fotokopi. Nah, di situ nanti teman-teman daftar, atau daftar secara online. Sekarang udah bisa secara online ya. Ke ini ada alamatnya irekpajakteguh.id. Nah, di situ teman-teman langsung daftar, nanti tinggal masukin email, kemudian ikuti tata caranya. Setelah itu selesai, nanti dikirim via jasa pengiriman, udah datang ke rumah NPWP-nya gitu. Tapi sejak 29 Oktober 2021 NPWP untuk orang pribadi itu sama kayak NIK. Kalau sebelumnya kan NPWP itu kan ada nomor sendiri tuh, ya kan? Sekarang sudah terintegrasi dengan NIK. Tapi tetap ya teman-teman diharuskan untuk mendaftarkan diri gitu. Mendaftarkan diri ke kantor pajak ataupun ke online. Kalau ke online gampang kok, beneran. Tinggal kita ikutin persyaratannya, udah tinggal kita diem di rumah aja, nanti datang sendiri ke NPWP-nya gitu, dikirim sama jasa pengirim, dan itu semuanya gratis. Kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip menghubungi teman-teman disuruh membayar untuk bikin NPWP, itu janganlah, mending bikin sendiri gitu ya, gratis, jasa pengirimannya juga gratis semuanya.
Kemudian selain mendaftarkan diri, selanjutnya kita bisa hitung pajaknya. Nah, pajak piutangnya itu caranya tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Contohnya itu untuk menghitung PPh itu tarif pasal 17 dikalikan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu diperoleh dari penghasilan kita dikurangi yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Yang tadi Kakak sampaikan batasan-batasan itu namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Buat orang-orang generasi milenial yang masih jomblo itu 54 juta. Jadi selama penghasilan kita masih di bawah atau kurang dari sama dengan 54 juta setahun itu yang nggak bayar pajak. Gitu. Tapi tetap harus mendaftarkan diri ya selama kita mempunyai penghasilan. Gitu. Jadi tidak langsung kita kalikan tarif ya teman-teman. Jadi kita tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan kita setahun dikurangi dengan batasan yang Kakak sampaikan tadi. Gitu. Batasannya kalau yang jomblo itu 54 juta. Gitu. Tinggal setelah dikurangi baru dikalikan tarif. Jadi kalau misalnya di bawah 54 juta ya nggak bayar pajak. Gitu. Tapi tetap kita harus mendaftarkan diri karena kita sudah berpenghasilan tadi. Gitu. Kemudian berikutnya ada pembayaran, membayar pajak. Next. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu kita bikin kode billing. Kode billing itu kita bikin ada alamatnya ya, kita bikin ataupun kalau misalnya wah ribet nih nggak bisa bikin kode billing gitu. Kita bisa datang ke kantor pajak ya. Kantor pajak ataupun ke teller bank dan tuh banyak di kantor pajak lebih mudah ya. Kita minta billing gitu mau bayar pajak. Nanti setelah itu nanti kita akan diberikan token gitu ya, ada angka, ada huruf gitu. Nah, nanti berikutnya kita bayar. Bayarnya itu bukan di kantor pajak ya. Bayarnya itu bisa lewat ATM, bisa internet banking, bisa EDC, bisa mobile banking ataupun kita bisa ke loket atau teller bank ataupun di kantor pos gitu ya. Jadi kita sudah banyak cara untuk pembayaran pajak. Yang pasti tidak di kantor pajak. Bayar pajak bukan di kantor pajak. Bayar pajak itu di kantor pos, di di teller bank, melalui ATM, internet banking, mobile banking dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau sudah bayar, ngapain kalau udah bayar? Lapor. Ya, ngapain kok wajib lapor sih Kak? Betul, kita wajib lapor untuk menunjukkan bahwa kita udah bayar, ini uang saya loh, yang tadi saya bayar tuh uang saya gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman bisa ikut arisan gitu ya, misalnya teman-teman ikut arisan gitu, teman-teman cuma naruh uang aja bayar, nggak, terus kemudian belum dicatat sama si pemegang uang arisannya misalnya. Nah di situ pasti kan akan terjadi salah catat ya. Ini uang siapa nih? Kan belum bilang gitu. Nah maka dari itu sama analoginya dengan itu ya. Tadi bahwa kalau udah bayar bilang ke negara, tadi ini uang saya loh, dengan cara mekanismenya pelaporan pajak. Nah pelaporan pajak ini dengan menggunakan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Kalau untuk orang pribadi itu paling lambat 31 Maret ya tahun berikutnya. Jadi teman-teman yang sudah punya NPWP di tahun 2021, teman-teman wajib lapor maksimal atau paling lambat 31 Maret 2022. Tapi untuk badan itu 30 April tahun berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti lapornya bisa ke kantor pajak atau sekarang bisa lebih enak ya, bisa online dimanapun kita bisa melapor SPT ya, melapor pajak dengan alamat djponline.pajak.go.id gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, meskipun misalnya mendaftarkan diri, kemudian kan lanjutkan menghitung ya, oh ternyata pajak saya nggak ada. Karena penghasilan saya misalnya setahunnya cuma 36 juta misalnya. Berarti sebulan itu 3 juta ya, sebulan 3 juta. Akhirnya dihitung nggak ada pajaknya, ya udah berarti nggak perlu bayar. Kan nggak ada pajaknya, tapi tetap wajib untuk lapor. Kenapa wajib untuk lapor? Ketika kita sudah punya NPWP, maka kita wajib untuk melapor pajak. Wajib untuk melapor pajak. Karena kita sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan. Kalau sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan, maka kita wajib untuk melakukan pelaporan pajak. Loh, nanti gimana nanti saat pelaporan Kak? Pajaknya kita tulis berapa? Ya kita tulis 0 aja. Gitu. Karena kita hitung pajak kita kan nggak ada 0 kan. Ya udah nanti saat lapor kita tulis aja pajak kita 0. Gitu.
Ingat ya, meskipun kita nggak bayar pajak, selama kita punya penghasilan, kita mendaftarkan diri, maka kita wajib untuk melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan tahunan. Seperti itu. Lanjut. Next. Habis ya? Coba next. Oh, habis. Ya, sesi tanya jawab. Monggo silakan teman-teman yang mau ditanyakan. Kira-kira silakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Muluk. Kita kasih aplaus dulu yang meriah, teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali ya tadi. Jadi dari adanya paparan dari Kak Muluk tadi, kita bisa lebih mengetahui terkait pajak, mulai dari definisi pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan yang terakhir tadi ada kewajiban perpajakan. Ada berapa teman-teman? Ada 4 ya, 4M, yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor pajak. Nah, jadi kesimpulan dari saya pada intinya pajak itu bukan untuk memberatkan masyarakat ya teman-teman, melainkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara kita teman-teman. Jadi sesuai yang kamu katakan, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, itulah pajak. Oke teman-teman, mungkin kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang ditunggu-tunggu. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk bisa menyalakan kameranya dan menyalakan mic-nya agar kita bisa lebih enak ngobrolnya gitu. Kita enjoy aja di sini teman-teman. Sersan gitu, serius tapi santai. Oke, ini ada yang udah bertanya nih. Rafael Agustin, apakah bisa on cam dan open mic? Bisa Bang. Oke, silakan, dipersilakan. Izin bertanya Bang. Tadi disinggung kalau soal restoran nggak kena PPN, tapi kena pajak restoran atau pajak daerah. Kenapa restoran nggak kena PPN? Sementara kalau kita beli makanan kayak di Indomaret gitu Bang, kita kan kena PPN. Kenapa dibedakan Bang? Kira-kira seperti itu Bang. Oke, bisa langsung dijawab langsung atau gimana Kak Muluk? Boleh. Jawab langsung aja. Silakan. Oke. Jadi ada pembedaan ya, karena memang di aturan di peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, makanan-makanan yang disajikan oleh restoran, warung makan gitu ya, baik itu dimakan langsung di restoran maupun dibawa pulang gitu ya, itu memang tidak dikenakan PPN. Berbeda dengan makanan dan minuman yang disajikan oleh supermarket. Karena memang supermarket memang core bisnisnya kan bukan menjual makanan yang dimakan di tempat ya maupun dibawa pulang kan. Nah, di situ berbeda kasusnya. Nah, maka dari itu ketika core bisnisnya memang restoran gitu ya, itu pengenaannya pajak restoran. Karena memang di aturannya agar tidak tumpang tindih. Jadi ada pengecualian seperti itu agar tidak tumpang tindih, jadi tidak sampai dikenakan dua-duanya gitu kan. Kalau dikenakan dua-duanya memberatkan juga kan. Nah, maka dari itu untuk pajak restoran di PPN tidak dikenakan, memang di aturannya seperti itu. Tapi dikenakan pajak restoran di pajak daerahnya. Sedangkan untuk barang-barang atau makanan di supermarket, karena memang supermarket itu kan core bisnisnya bukan restoran, berbeda dengan restoran. Nah, maka dari itu untuk makanan-makanan di supermarket hanya dikenakan PPN saja, bukan pajak restoran seperti itu. Jadi sebenarnya fokusnya ke pelayanan restorannya ya, bukan ke pelayanan restorannya, di mana pelayanan restoran menyediakan makanan dan minuman yang bisa dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, jelas Bang. Oke. Terima kasih Bang. Siap, sama-sama. Ya, terima kasih Saudara Rafael atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan mengingatkan ya teman-teman, silakan bertanya yang semenarik mungkin karena ini ada hadiahnya juga bagi penanya terbaik. Oke, pertanyaan yang kedua dari Saudari Karina Deriska, apakah bisa open mic dan open cam? Mohon maaf sebelumnya Kak, kalau untuk open cam lagi gangguan camnya. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan Saudari Karina.
Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Karina Deriska. Izin bertanya, Kak. Seperti yang kita tahu kan, APBN itu penerimaannya lebih dari 70% itu dari pajak. Nah, menurut Kakak, apakah mungkin suatu negara, khususnya Indonesia, itu nantinya bisa penghasilan utama negaranya itu bukan dari pajak, Kak? Terus juga untuk yang kedua, apakah semakin, kan kita tahu nih, tarif pajak ada yang naik kan, Kak, jadi 35%. Nah, kemudian apakah semakin tinggi tarif pajak menurut Kakak bakalan lebih besar juga pendapatan negara kita? Mungkin Oke. itu. Terima kasih. Sip. Ya, baik, silakan Kak Muluk. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah mungkin? Nah, sekarang kita bicara probabilitas ya. Kita bicara peluang ya. Apakah mungkin ke depan kita bisa terbebas dari pajak? Jadi pendapatan kita ya udahlah, bukan dari pajak gitu ya. Ketika kita bicara kemungkinan gitu ya, bisa jadi. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita berkaca pada pengalaman yang sudah dari negara-negara lain, itu sepertinya peluangnya sangat kecil. Kenapa? Contoh nih, Arab Saudi itu dulu nggak ada pajak. Tapi sekarang, jadi dulu itu Arab Saudi itu penghasilannya, pendapatan negaranya itu berasal dari sektor gas. Full migas tuh semuanya tuh. Nggak ada pajak. Tapi sekarang Arab Saudi sudah menerapkan pajak penghasilan di sana. Itu membuktikan bahwa ketika kita bertumpu pada sektor tertentu seperti sektor SDA, itu bakal habis ke depan. Betul nggak? Kalau misalnya kita ngeruk minyak bumi terus, habis ke depan. Nah, di situ sumber pendapatan kita akan hilang lama-kelamaan ketika kita bertumpu pada sektor SDA. Nah, maka dari itu, sektor pajak di sini ini sangat penting dan kemungkinan akan terus kita pertahankan ke depan. Gitu. Jadi, ketika kita bicara kemungkinan ke depannya apakah pajak bisa bisa hilang dari struktur pendapatan negara, itu peluangnya sangat kecil. Mengingat bahwa ketika kita bertumpu pada sektor yang lain itu terbatas, seperti SDA itu terbatas. Kita keruk terus ya akan habis lama-kelamaan, gitu kan. Sektor SDA seperti minyak, gas, kalau kita bertumpu di sana akan habis, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bertumpu pada misalnya, Kak, kuasai aja Freeport, Kak. Betul, kita misalnya dalam 10-15 tahun kita bisa survive. Tapi setelah itu gimana? Emasnya juga bakal habis, gitu kan. Nah, maka dari itu ketika bicara kemungkinan tadi, kalau dari jawaban Kakak bisa jadi ya, karena kita bicara kemungkinan nggak akan di lingkungan akademis ya, tidak semuanya bisa terjadi gitu ya. Peluangnya nggak nol gitu ya. Tapi peluangnya sangat kecil gitu ya. Peluangnya sangat kecil untuk terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi gimana? Pertanyaan kedua? Kakak lupa tadi pertanyaan. Tadi kan kalau dari peraturan baru yang UU HPP itu, Kak, kan tarifnya ada yang naik, ada yang dari jadi 35%. Nah, menurut Kakak, apakah dengan naiknya tarif ini tuh jadi apakah selalu mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan yang lebih tinggi? Oke. Nah, untuk menghitung apakah dengan kenaikan tarif ini gitu ya bisa menaikkan pendapatan negara, kalau secara logika kan pasti naik ya. Tapi kita harus memperhatikan bahwa tarif BPH badan kita 22% loh. Dari awalnya 25%. Gitu. Jadi udah turun lagi kan. Dan mau diturunin lagi 20%, tapi nggak jadi ternyata. Di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di Peraturan Perundangan tentang Cipta Kerja untuk klaster perpajakan, di Undang-Undang 2 tahun 2020 untuk stabilitas COVID ya, kebijakan keuangan negara untuk menangani, itu panjang banget ya tentangnya. Nah, di situ rencananya tarif BPH badan kita 20%, tapi ternyata di Undang-Undang HPP nggak jadi, dibatalin. Oke, berarti kita masih 22%. Ternyata yang dinaikkan adalah tarif BPH orang pribadi untuk penghasilan di atas 5 M ya, 5 miliar itu kita kenakan 35%. Dan apakah naik? Kalau secara logika pasti akan naik gitu ya. Kalau secara logika pasti akan naik penerimaan kita dari sektor perpajakan. Nah, tapi juga kita harus perhatikan bahwa tarif BPH badan yang lain itu turun gitu.
Jadi tujuan utama untuk menaikkan tadi tarif PPh orang pribadi di atas 5M itu sebenarnya tujuan utamanya itu bukan apa ya? Bukan mau menaikkan pendapatan ya. Itu betul ya, ada tujuan untuk menaikkan pendapatan kita dari sektor perpajakan, tapi tujuan yang lain adalah agar struktur atau arsitektur perpajakan kita itu menjadi lebih baik. Dalam artian gini, di negara maju, pajak dari orang pribadi itu lebih tinggi daripada pajak dari badan. Karena kalau kita mengandalkan pajak dari badan, itu ya nggak bagus, karena mereka kan usaha ya. Usaha itu kan untuk mencari profit, dan di usaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak, dan di usaha itulah PDB kita akan terus berjalan. Karena di situ ada transaksi produksi barang, dan juga kalau kita penyerahan kepada konsumen itu ada konsumsi. Nah, maka dari itu tujuan menaikkan tarif PPh orang pribadi dan menurunkan tarif PPh badan itu adalah agar arsitektur perpajakan kita itu beralih. Yang awalnya mungkin kita sekarang itu kita masih mengandalkan PPh badan. Soal fakta data menunjukkan bahwa kita masih mengandalkan PPh badan. Nah, maka dari itu kita mencoba beralih dengan mencoba mengandalkan PPh orang pribadi dengan menaikkan tarif tersebut gitu. Jadi tujuan utama menaikkan tarif PPh orang pribadi itu sebenarnya bukan hanya untuk menaikkan pendapatan negara, tapi juga untuk yang lain seperti arsitektur perpajakan kita agar menjadi lebih baik, sehingga kita mengandalkan PPh orang pribadi dari PPh badan. Karena memang kalau kita bicara siapa penerima manfaat terbesar, ya tentunya orang pribadi. Kira-kira jalan, misalnya jalan kabupaten, jalan provinsi, itu kira-kira yang nikmatin siapa? Orang pribadi atau badan? Ya tentunya orang pribadi. Badan mana bisa nikmati itu kan secara langsung, kan nggak bisa, gitu kan? Jadi dengan adanya kenaikan tarif PPh orang pribadi dan penurunan tarif PPh badan itu akan menjadikan arsitektur perpajakan kita menjadi lebih baik gitu. Jadi jawabannya adalah ya betul, menaikkan pendapatan negara yang pasti. Kenaikan tarif pasti akan menaikkan pendapatan negara. Tapi tujuan menaikkan tarif tidak hanya itu gitu. Itu ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, tadi gimana? Sudah bisa menjawab atau bagaimana? Silakan. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Saudari Karina atas pertanyaannya. Lanjut kamu lo ke pertanyaan ketiga nih. Boleh, silakan. Gimana? Ada Saudari Mike. Silakan Saudara Afi. Atau mungkin sepertinya Kak. Oh, maaf ya, sebelumnya belum bisa on mic. Jadi izin bertanya, Kak. Kenapa sih kan biasanya udah nggak sedikit juga nih rumah sama tanah yang udah kita bayar alias udah milik kita sendiri tuh, tetapi tetap dikenakan pajak tiap tahunnya. Bukannya itu sedikit memberatkan ya untuk kitanya. Gitu aja sih, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Kak Muluk. Oke, pertanyaan bagus. Sip. Jadi ngapain sih ini tanah kita kok ya? Ini kita udah beli dari orang lain, udah beli dari negara, ini sudah menjadi hak guna kita. Ini sudah menjadi hak milik buat kita. Kenapa kita masih harus bayar pajak ke negara? Apakah itu bisa memberatkan kita? Tentu ya. Tentu kalau dari sisi ini ya, PBB ini memberatkan kita. Nggak hanya PBB, PPh juga memberatkan kita. Kenapa? Kita udah kerja keras kok masih dikurangi dengan adanya pajak itu. Gitu. Betul, itu memberatkan kita. Tapi kita coba mengubah mindset-nya bahwa kita di setiap penghasilan kita itu kita sisihkan untuk pembayaran pajak yang nantinya juga akan kembali ke kita. Sama seperti PBB ya. Sebenarnya konsepnya sama sih, ya PBB, PPh atau pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, semuanya yang memberatkan kita karena ngapain ya? Kita udah punya penghasilan masih dikurangi pajak.
Ngapain kita udah punya rumah, udah atas nama kita, masih disuruh bayar pajak gitu. Sebenarnya semuanya memberatkan gitu. Tapi kita coba ubah sudut pandang, kita ubah mindset bahwa ya itu semuanya untuk kepentingan kita lagi. Itu semua untuk kepentingan lagi. Toh untuk PBB itu PBB ya, PBB itu tidak terlalu tinggi tarifnya ya. Tarifnya itu maksimal 0,3% untuk yang rumah ataupun tanah yang kita miliki ya. PBB sektor pedesaan dan perkotaan tarifnya maksimal 0,3%. Jadi setahun biasanya setahun kalau misalnya rumah itu di desa ataupun kota sekitar 15.000 pajaknya setahun gitu kan, itu kan tentu kalau pastilah tidak terlalu memberatkan karena memang sudah dipertimbangkan contohnya terkait dengan tarif gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi bahwa PPH misalnya, PPH kita udah kerja keras sendiri, tiba-tiba negara enak aja malakin, gampang gitu kan. Coba kita ubah mindsetnya, kita ubah sudut pandangnya, itu ya semuanya untuk kembali ke kita gitu ya. Untuk kembali kita. Kalau misalnya kita nggak nerima, contohnya berkaitan dengan BPJS, misalnya kita nggak nerima bantuan dari BPJS itu, toh kita bisa membantu orang lain gitu ya. Nah, itu juga jadi amal ibadah buat kita kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara memberatkan ya semuanya memberatkan, nggak hanya PBB ya, PPH yang kerja keras kita, keringat kita, tiba-tiba negaranya datang malakin gitu kan. Bisa aja mindset kita seperti itu, tapi coba kita ubah mindset seperti itu menjadi bahwa uang pajak ini ya untuk kembali ke kita lagi gitu ya. Jalan-jalan bagus itu ya bisa kita nikmati, bandara bagus kita bisa nikmati, stasiun bagus kita bisa nikmati, rumah ibadah bagus itu bisa kita nikmati juga. Itu renovasinya juga bisa berasal dari bantuan dari negara gitu. Kemudian vaksinasi gratis itu juga berasal dari uang pajak kita gitu kan. Yang vaksinasi harusnya bayar gitu kan, tetap harusnya bayar karena negara kan beli gitu kan vaksin itu dari luar negeri gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau jawabannya adalah kalau memberatkan betul ya, semuanya memberatkan, tapi kita coba ubah mindset itu bahwa uang pajak yang kita bayarkan itu akan kembali ke kita gitu ya. Kalau misalnya nggak kembali secara langsung khusus buat kita, itu juga bisa menjadi amal ibadah kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Dan untuk berkaitan dengan PBB, tarifnya juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi insya Allah tidak terlalu memberatkan juga sih. Kalau PBB kan 0,3% maksimal tuh ya. Jadi bisa di bawahnya juga. Jadi seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan yang lain? Silakan. Oh, oke, Kak. Berarti itu tugas kita yang harus mengubah mindset kita ya, gitu ya, Kak? Betul. Karena itu ya pajak kita ya untuk kita. Oke. Ya, terima kasih Saudari Afi atas pertanyaannya. Iya, terima kasih kembali. Ya, oke. Saya infokan kepada teman-teman, sepertinya untuk penanya saya batasi di kolom chat aja ya, sampai 7 penanya, karena waktu juga sepertinya kalau kebanyakan nanti tidak cukup, jadi tinggal 4 lagi nih kamu loh. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat ada Saudara Yoga Utomo. Silakan untuk Saudara Yoga, dipersilakan untuk open mic dan open kameranya. Saudara Yoga, apakah bisa bergabung? Oh, ya maaf, sepertinya nggak bisa open mic dan open kamera. Oke, saya bacakan aja, Mas Muluk. Pertanyaannya dari Saudara Yoga, izin bertanya, Kak, pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara tentunya akan dikejar terus oleh pihak fiskal, yaitu DJP, untuk mencapai target penerimaan setiap tahunnya. Nah, kalau banyak yang nggak bayar pajaknya, apakah akan ada debt collector pajak ini, Kak? Silakan kamu loh. Debt collector pajak berarti penagihan ya? Bukan penagihan ya? Iya sepertinya, Kak. Ya, betul ya. Dalam alur berkaitan dengan administrasi perpajakan, betul ketika ada yang tidak bayar dan itu memiliki potensi yang besar gitu ya. Jadi gini, dalam asas pemungutan pajak kita ada asas economic of collection ya, yakni ini biaya penagihan pajak itu jangan sampai melebihi atau lebih besar daripada pajaknya.
Jadi kalau misalnya nggak bayar, apakah ditagih nantinya? Iya betul, selama potensinya besar dan biaya penagihannya lebih besar daripada biaya penagihannya lebih kecil daripada pajaknya, atau dalam artian bahwa pajaknya lebih besar daripada biaya penagihannya. Gitu. Jadi nanti akan ada proses penagihan. Gitu. Nah nanti proses penagihannya pun nanti akan berlanjut sampai tidak, kalau misalnya masih nggak bayar itu bisa lanjut ke sita maupun melelang barang yang dimiliki oleh orang tersebut untuk kemudian untuk melunasi utang-utang pajaknya, seperti itu. Tapi kalau misalnya potensinya kecil, misalnya contohnya pajaknya 100.000 itu yang nggak mungkin. Biasanya diberikan surat teguran saja sih untuk membayar pajak, nggak sampai lanjut ke tindakan penagihan gitu. Yang pasti yang dilanjutkan ke tindakan penagihan itu adalah yang potensi pajaknya besar ya. Di mana kalau potensi pajaknya besar pasti pajaknya akan melebihi dari biaya penagihan pajak. Seperti itu. Bagaimana Saudara Yoga? Ya, sepertinya sudah cukup puas ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Yoga. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya untuk Saudari Kristina sepertinya juga tidak bisa open mic. Jadi saya bacakan Kak Muluk. Oke, Nah, siap. setahu saya selama pandemi COVID-19 pemerintah memberikan insentif pajak ya Kak. Namun banyak yang belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan dengan efektif. Kira-kira apa saja sih faktor yang menyebabkan hal ini dan bagaimana upaya yang dilakukan DJP agar insentif pajak dimanfaatkan dengan baik? Bagaimana Kak Muluk? Dipersilakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini, memang selama tahun 2020 pandemi ya, dan 2021 akhir Desember kemarin terakhir, itu pemerintah memberikan insentif itu dalam artian fasilitas ya, fasilitas kepada beberapa usaha ya, bukan beberapa usaha lagi, banyak sekali usaha yang mendapatkan insentif ini. Jadi nanti pajaknya itu dibebaskan, ada yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, kalau kita bicara data di situ sempat di pertengahan itu data menunjukkan bahwa yang memanfaatkan insentif masih sedikit. Nah, kira-kira apa nih yang salah? Apa yang salah nih? Jadi yang memanfaatkan insentif itu masih, kalau nggak salah itu PPh 21 ya, PPh 21 ditanggung pemerintah itu yang memanfaatkan masih sedikit sekali. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama adalah kalau dari yang kakak analisis itu adalah sosialisasi dari DJP yang kurang. Sosialisasi yang kurang. Kemudian berikutnya adalah karena ini PPh 21 untuk karyawan ya, insentif untuk karyawan, di mana yang harus melaporkan adalah perusahaannya. Jadi ini sebenarnya ada insentif nih buat karyawan, tapi yang tanggung jawab buat lapor ke kantor pajak itu perusahaannya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan ini buat karyawan, tapi yang lapor kok perusahaannya gitu. Dalam artian bahwa kenapa PPh 21 ditanggung pemerintah itu enggak dalam tanda kutip kurang laku gitu ya. Itu adalah ya karena tadi insentif untuk usaha, untuk perusahaannya itu juga sedikit. Waktu itu ya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya tentunya sosialisasi lebih digencarkan. Berikutnya adalah yang kedua adalah ada perluasan KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Gampangnya gini, usaha yang dapat insentif diperlebar. Ya, misalnya yang sekarang usaha A, B, C. Nah, di aturan berikutnya itu dari A sampai Z. Jadi banyak sekali KLU atau klasifikasi lapangan usaha atau jenis-jenis usaha gitu aja. Gampangnya jenis usaha yang dapat insentif ini. Jadi seperti itu. Jadi tindak lanjutnya seperti itu ya. Jadi mulai itu udah periodik ya dari 2020, kemudian ada perubahan aturan, diperluas lagi sampai di 2021 akhir kemarin di PMK 149 tahun 2021 itu juga sampai sangat diperluas. Jadi sangat banyak usaha-usaha yang menerima insentif perpajakan ini. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi setidaknya penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan memang kurangnya usaha yang
kurangnya perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif ini. Nah, kemudian solusi yang dilakukan oleh DJP adalah menggencarkan sosialisasi, dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan perluasan dari klasifikasi lapangan usaha atau gampangnya jenis usahanya. Kalau terkait dengan tata cara untuk pelaporan administrasinya itu sangat mudah sebenarnya, sangat mudah. Jadi kita masuk ke DJP online, kemudian tinggal kita gunakan layanan e-reporting dari insentif COVID-19. Gitu ya. Gimana? Apakah sudah menjawab? Ya, bagaimana Saudari Kristina? Semoga bisa menjawab ya. Cukup menarik juga ini pertanyaannya, karena saya juga mengambil topik KTTA tentang insentif juga, Kak. Sedikit bercerita. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Nurisa Kamila. Silakan Saudari Nurisa, apakah bisa open mic dan kameranya? Saudari Nurisa, apakah bisa bergabung? Iya, mungkin saya bacakan aja ya, Kak Muluk. Boleh, silakan. Bertanya, Kak. Tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa, ini sudah keterangannya. Kira-kira ada nggak sih objek-objek pajak yang akan muncul di kemudian hari? Lalu apa pertimbangannya jika akan dimunculkan objek pajak baru tersebut? Nih, bagaimana kamu lo? Silakan. Yang bagus. Apakah ada? Kita bicara probabilitas lagi. Apakah ada? Bisa jadi ada. Contoh pajak karbon. Dulu nggak ada pajak karbon. Baru muncul di undang-undang baru, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang 7 tahun 2021. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada jenis pajak baru, yakni pajak karbon yang dikenakan, ya memang bumi kita udah darurat banget ya, udah rusak gitu kan. Sampai kapan kita gini terus gitu kan. Nah, maka dari itu ya kita harus bisa mengurangi emisi karbon itu. Salah satunya adalah ikhtiar kita adalah dengan pengenaan pajak atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh suatu usaha gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau ketika kita bicara apakah bisa dimungkinkan ke depan ada pajak baru lagi, bisa sekali ya. Sangat bisa. Peluangnya kalau kita bicara peluang ya peluangnya sudah cukup besar. Contoh aja pajak karbon dulunya nggak ada, sekarang sudah bisa diberlakukan. Kemudian contoh lain ke depan mungkin ada pajak minuman manis ya. Mungkin ke depan bisa diberlakukan, bisa jadi gitu ya. Di negara-negara maju sudah ada ya, karena memang obesitas menjadi suatu hal yang sangat mungkin menjadi isu penting di negara tersebut yang bisa menyebabkan kematian gitu kan. Nah, maka dari itu minuman manis itu dipajakin itu bisa jadi, bisa ke depan juga bisa kita kenakan di negara ini gitu ya. Jadi kedepannya objek pajak baru itu bisa dimunculkan selama objek pajak itu bisa memberikan pengaruh dalam tanda kutip negatif ya terhadap bisa diri kita, bisa terhadap lingkungan. Jadi seperti itu berkaitan dengan objek pajak baru tadi. Bagaimana? Apakah sudah jelas dan sudah menjawab? Ya, bagaimana Saudari Nurisa? Sepertinya masih di luar kayaknya. Jadi sepertinya sudah cukup sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak Muluk. Di sini ada Saudara Wildan Kamal. Disilakan untuk Saudara Wildan untuk open mic dan kameranya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringan tidak stabil. Izin bertanya, Kak. Oh ya, tidak apa-apa. Selama masa pandemi ini kan anggaran APBN kan defisit. Anggaran APBN kan defisit, terus banyak insentif pajak dilakukan. Nah, apakah berarti karena pajak selama masa pandemi ini kan turun, berarti itu kan ada utang juga ya Kak untuk melaksanakan belanja. Apakah berarti beban pajak di masa yang akan datang akan tinggi, apa meningkat seperti itu karena untuk menambal belanja-belanja yang telah dilakukan dan insentif pajak yang tidak didapatkan ini seperti selama masa pandemi ini Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Kak Muluk. Oke. Kita ngutang sekarang, kira-kira ke depannya itu beban pajak kita apakah menjadi lebih besar gitu ya.
ketika kita lihat bahwa tahun depan tarif PPN naik, tarif PPh orang pribadi naik gitu ya, dan diikuti juga tidak jadi turunnya tarif PPh badan, itu sudah menunjukkan bahwa kita lebih kita meningkatkan pendapatan negara kita dari sektor pajak. Betul. Jadi dengan adanya utang-utang yang kita lakukan selama masa pandemi, utang-utang untuk mengurangi pendapatan kita ya, karena memang kan kita menjalankan insentif pajak yang cukup besar ya. Kita sudah memberikan insentif pajak cukup besar, artinya penerimaan pajak kita itu berkurang cukup besar juga, kan? Dan artinya kita tambal belanja-belanja negara yang cukup tinggi di masa pandemi ini dengan utang. Nah, kedepannya ya tadi bahwa setelah masa pandemi ini habis atau belum habis ya sekarang ya, kedepannya dengan adanya utang-utang yang sudah kita lakukan di masa pandemi tentunya harus kita bayarkan, harus kita tambal dengan beban pajak yang sedikit lebih besar lah, sedikit lebih besar dengan dalam tanda kutip bahwa ada penambahan tarif untuk orang pribadi dan ada ada kenaikan tarif untuk PPN ya, untuk PPN. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Jadi memang betul ya, dengan adanya utang yang kita lakukan di masa sebelumnya itu akan menambah beban pajak kita ke depan, dan buktinya bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPh orang pribadi ya, kenaikan tarif PPh orang pribadi dan juga kenaikan tarif PPN di tahun depan ya, di tahun depan. Undang-undang tarif PPh orang pribadi kan berlaku di tahun pajak 2022 ya. Kemudian kenaikan tarif PPh kan berlakunya di April 2022. Jadi 11%. Jadi seperti itu, betul. Gimana? Apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih Saudara Wildan atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, nampaknya saya cukupkan aja ya sesi diskusi tanya jawab kita karena sudah menyentuh batas waktu juga. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab ini, yang pertanyaannya sangat luar biasa juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Muluk atas pemaparan materinya dan juga diskusi tanya jawabnya tadi yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maksimal tentunya terkait tentunya perpajakan, bisa lebih mengenal pajak dan bisa lebih dekat lagi dengan pajak ya. Oke, jadi sebelum saya tutup ya, mungkin dari Kak Muluk apabila ada closing statement, disilakan Kak Muluk. Oke, boleh di share screen yang slide terakhir. Boleh di share screen yang slide terakhir di PPT kakak. Ya, silakan Pak Panitia. Ya, dari mungkin closing statement ya, terakhir mungkin bayar pajak itu bukan merugikan kita, karena pajak kita untuk kita, dan membayar pajak itu wujud kita cinta tanah air dan turut serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Terakhir, pajak kita untuk kita, gitu. Iya, terima kasih Kak Muluk atas closing statement-nya. Silakan teman-teman, kita kasih aplaus yang meriah terlebih dahulu. Wow. Oke, jadi kesimpulannya pajak dari kita, oleh kita, untuk kita ya teman-teman. Ya, betul. Dan nanti dipersilakan untuk Kak Muluk bisa memilih penanya terbaik dan nanti akan diumumkan di sesi akhir ya panitia. Jadi teman-teman mohon tetap berada di ruang Zoom ini karena setelah ini ada sesi yang luar biasa juga, jadi dipersiapkan ya. Oke, mungkin demikian sesi diskusi kita di webinar kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian ya. Nah, terakhir saya tutup dengan pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke Kota Batu, asik. Tidak lupa membeli es batu. Saya Dias Restu, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih Kak Dias dan juga Kak Muluk. Terima kasih Kak Dias karena udah memandu teman-teman semua buat mengikuti acara ini tentunya di sesi materi yang disampaikan oleh Kak Muluk. Dan terima kasih juga ke Kak Muluk, keren banget Kak, materi yang diberikan itu mudah sekali dipahami ya sepertinya oleh teman-teman semua. Dan aku harap teman-teman semua juga paham dan juga apa ya, bisa menerapkan nantinya di kehidupan yang pastikan kita bakal berhadapan dengan pajak ini ya Kak. Karena kita nantinya akan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang tentunya akan dikenai pajak oleh pemerintah. Nah, teman-teman jangan leave dulu ya, karena kita tadi kan udah ada. Oke, iya ini ada dari panitia udah mengingatkan saya, mengingatkan aku buat ngasih tahu teman-teman kalau jangan pergi dulu dari ruang Zoom ini karena tadi kan udah ada nih penanya terbaik. Nah, nanti diumumkan nih di akhir acara. Tetapi sekarang kita akan ada games dari panitia yang juga akan ada pemenangnya gitu teman-teman. Jadi selain ada penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia, ada juga uh, pemenang dari games yang akan ditampilkan oleh panitia. Mungkin panitia boleh menampilkan gamesnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan bermain kuisis. Nah, bagi teman-teman boleh nih siap-siap buat main kuisis. Pertanyaannya itu berkaitan sama materi yang tadi dijelasin atau dipaparkan oleh Kak Muluk. Jadi tenang aja nih, tadi kayaknya udah ada semua ya di materi, jadi teman-teman gampang banget nih buat jawabnya. Tinggal kecepatan tangan aja gitu buat jadi pemenang dari games quizzes ini. Oke teman-teman, boleh mulai untuk join quizzes ya dengan kode 5955645. Usahakan untuk namanya itu nama asli. Kalau nggak apa-apa. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman menang di games ini, langsung di screenshot aja nanti di akhir acara menghubungi panitia yang bertugas. Oke teman-teman, mungkin ditunggu sekitar 1 sampai 2 menit. Nanti kita mulai gamesnya. Oke, udah ada beberapa yang join, masih ditunggu ya teman-teman, karena menarik banget nih hadiahnya nanti. Kayaknya bisa buat beli sesuatu gitu kan. Nah, udah ada bocoran nih, bisa buat beli sesuatu berarti berupa apa gitu ya, udah ada bocorannya. Nah, ini udah ada yang beberapa yang join, masih ditunggu sekitar sampai 15:07 atau 08 nanti kita mulai. Biar ramean dikit ya teman-teman.
Oke, karena udah banyak kita mulai ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, wah udah ada hasilnya ya. Selamat ya teman-teman buat pemenangnya. Itu ada Ai. Oke, pakai nama samaran nggak apa-apa, tapi nanti buat Ai di screenshot langsung hasilnya dan nanti di akhir acara boleh untuk kasih tahu ke panitia ya kalau kamu menang dan bisa di-redeem dengan hadiah menarik.
Oke, sekarang karena gamesnya udah dan udah pengumuman juga tadi yang menjadi pemenangnya, kepada Kak Muluk, halo Kak Muluk, masih ada di ruang Zoom? Halo, halo. Gimana, gimana? Oke Kak, tadi udah ada banyak pertanyaan ya Kak yang diajukan ke Kak Muluk. Mungkin boleh Kak dipilih satu penanya terbaik Kak dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan Kak, biar dapat hadiah menarik nih dari panitia. Oke. Sebenarnya pertanyaan bagus-bagus semua nih, susah nih. Iya ya Oke. Kak, tadi aku juga lihat banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus nih Kak. Jadi harus dipilih satu atau dua? Satu ya? Dipilih satu Kak. Satu ya? Oke. Boleh yang penanya terbaik itu yang tadi bertanya berkaitan apakah ada kemungkinan ke depan ada objek-objek baru yang akan dikenakan pajak. Itu penanya terbaik. Di atas nama siapa tuh? Nurisa Kamila ya? Nurisa Kamila. Ya, itu penanya terbaik. Oke Kak, wah selamat ya kepada Nurisa Kamila telah terpilih sebagai penanya terbaik webinar Tax Conversation yang dipilih langsung oleh narasumber hebat kita yaitu Kak Muluk. Oke, terima kasih Kak Muluk atas partisipasi di webinar kali ini sebagai narasumber yang keren banget pokoknya Kak. Oke, Aku salut sama-sama. banget ke Kak Muluk karena penyampaian materi yang juga jelas banget tadi Kak, sehingga teman-teman kayaknya udah langsung paham nih mengenai perpajakan. Kepada Kak Muluk, kalau misalkan nanti ingin live dari Zoom ini nggak apa-apa Kak, siapa tahu ada kegiatan lain yang menunggu Kakak nantinya. Oke, langsung aja teman-teman untuk pemenang penanya terbaik dan juga juara games tadi, langsung saja nanti menghubungi panitia. Panitia boleh di-share nanti siapa yang boleh dihubungi oleh teman-teman peserta yang menjadi juara. Dan kita lanjut ya teman-teman ke acara berikutnya, yaitu oh ya, ini dari panitia kayaknya, nah benar nih, ada sesuatu yang ditunggu-tunggu yaitu presensi. Nah, teman-teman boleh banget mengisi presensi sekarang. Nantinya presensi ini akan digunakan sebagai data untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk mengisi. Selain pendaftaran di awal, presensi di akhir adalah penentuan untuk mendapatkan sertifikat dari webinar text session ini. Oke, karena kita tadi kan aku udah janji bakalan dokumentasi di awal dan di akhir. Dan di akhir kita sekarang udah memasuki sesi dokumentasi lagi nih teman-teman. Maka dari itu teman-teman boleh banget buat nyalain kameranya dan juga memasang virtual background yang sudah disediakan oleh panitia semuanya. Oke, ditunggu sekitar 1 menit sampai 15-18 untuk dokumentasi di akhir acara. Tunggu ya teman-teman untuk menyalakan kameranya. Oke teman-teman panitia boleh langsung didokumentasikan untuk layar pertama pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, siap. Aman kan ya panitia? Oke, kayaknya udah aman deh ya, udah anggap aman aja gitu. Nah, karena kayaknya kita ini udah ada di penghujung acara banget, jadi kita harus berpisah nih teman-teman. Wah, kayaknya agak-agak nggak rela gitu kan berpisah sama teman-teman semua.
karena kita udah melalui satu rangkaian acara yang keren banget dan tentunya asik banget nggak sih teman-teman, karena kita selain ada materi yang bermanfaat untuk kita semua, materi perpajakan, kita juga ada games dan juga hadiah-hadiah menarik yang tentunya nggak kalah seru ya dari acaranya sendiri. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara, aku sebagai Master of Ceremony harus meminta maaf nih, banyak kurangnya dan banyak salahnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di acara webinar Tech Session pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kembali kepada Kak Muluk dan juga Kak Dias telah menjadi narasumber dan juga moderator di acara webinar Tech Session kali ini. Oke, mungkin dari panitia ada tambahan nggak ya? Oke, mungkin nggak ada. Aku akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Mas Muluk. Terima Ya, kasih, Kak Terima kasih, Muluk. Kak. Terima kasih Kak Muluk.